Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Rastika Pratiwi dengan NIM 22050974001 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang web server dan akan mempraktikkan mensimulasikannya di Cisco Packet Tracker. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Yang kedua yaitu mengenal HTML. Yang terakhir yaitu mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracker. Dasar teori. Pengertian web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda. Yang pertama yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Berikut merupakan gambaran cara kerja web server. Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menjalankan URL atau alamat situs web, serta HTTP protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP respon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Intinya yaitu fungsi web server. Jadi selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua yaitu membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. Yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Namun, jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan web server sebagai software, maka fungsinya sebagai berikut. Yang sebagai hardware, untuk memetikannya saya gunakan awalan kapital bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Lalu, web server sebagai software. Selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah Apache. Produk web server, selain 5 besar web server pada tabel bawah ini, ada banyak sekali layanan yang ditawarkan, antara lain Oracle Servers, IBM Servers, Unicron, Job, Kestrel, Jetty, dan masih banyak lainnya. Ini merupakan beberapa produk dari web server. Keunggulan masing-masing web server. Yang pertama ini Apache. Pengaturan lebih mudah, open source, komunitas yang besar. Yang kedua ada Nginx, ringan, banyak fitur dan stabil, performa tinggi. Lalu NIS mendukung penuh pada Windows, adanya kemampuan pengecekan kesalahan, yang terakhir kerja menggunakan PHP lebih stabil. Yang terakhir ada Lightspeed Web Server, yang memiliki pencegahan DDoS, recover kesalahan secara langsung, compatible dengan third-party access. Oke, langsung saja ke langkah percobaan.
Skenario adalah dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DJHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Berikut merupakan gambarannya. Di sini saya sudah membuat di aplikasi Cisco Packet Tracker. Ini sudah saya sesuaikan dengan contoh dari Pak Agus. Lalu langkah pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas tadi, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik dari tempat jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone yang tersambung dengan web server 43.43.43.1. Lalu nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html. Oke, kita coba nyalakan servis HTTP di komputer web server. Kita klik ini HTTP, lalu edit file index.html. Kita edit, kita sesuaikan yang digunakan, yaitu seperti ini. Sudah sesuai seperti ini. Welcome to Cisco Packet Tracker. Open Windows. Lalu ini sudah sesuai. Lanjut ke langkah berikutnya. Pada PC1 dan laptop buka aplikasi web browser. PC1 kita buka web browser. Bentar. Oke, kita ketikkan http slash 43.43.43.1. Oke, lalu kita jalankan, dan jika berhasil muncul seperti ini contohnya. Selamat datang di official web jarcom.com. Web ini adalah percobaan saja. Di sini sudah muncul selamat datang di official web jarcom.com. Web ini adalah percobaan saja. Berikut adalah link terkait Cisco Asmal Pack, image pack, sesuai. Sekian presentasi tentang web server. Lalu kita lanjutkan ke ini yang selanjutnya, yaitu DNS server. Apa sih DNS server itu? Dan yang pertama kita bahas tujuan. Tujuannya yaitu memahami fungsi DNS, memahami cara kerja DNS, mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracker. Apa sih DNS itu? DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Pertamanya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Ini tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang kamu terpahami. Misalkan kita ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.1.1.0.142 ke dalam address bar, kita tinggal masukkan alamat google.com. Fungsi DNS itu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain.
meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Okay, next. Berikut merupakan struktur root dan top level domain. Root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Top level domain merupakan ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis DLD yang umumnya dipakai, keduanya yaitu generic top level domain atau GTLD dan country top level domain atau TCLDD. Cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, DLD name server, hingga authoritative name server. Berikut adalah penjelasan soal cara kerja DNS. Semuanya diurutkan tahap per tahap. Ya, sebenarnya lanjut. Macam-macam DNS. Informasi yang dimintai user dalam sistem DNS disebut dengan DNS record. Ada beberapa jenis informasi yang bisa diminta dalam sistem DNS. Berikut adalah 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Yang pertama yaitu A record atau address record, untuk menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IP tempat address. Lalu yaitu record untuk menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Lalu yaitu MX record untuk merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Lalu yaitu ada Gname record, digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lalu yaitu NS record, merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Lalu yaitu PDR record, memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname atau reserve DNS lookup. Lalu yaitu ada JIRC record, menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Selanjutnya ada SRV record, menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port, point, dan DTL. Lalu yaitu ada TXT record, membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Yang terakhir ada SOA record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS YON. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Oke, selanjutnya yaitu percobaan. Untuk skenario yaitu dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Langkah percobaan yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server. Yang 3.33.33.1 web server 43.43.43.1 dan FTP server 43.43.43.2. Aktifkan servis DNS pada widget DNS server dan tambahkan entry seperti gambar. Oke, kita aktifkan. Kita klik DNS server, lalu kita bagian servis DNS. Oke, di ini. Lalu
pada PC1 jalankan perintah ns lookup. Oke, kita jalankan ns lookup jarcom.com. Enter. Benar. Ya. Untuk servernya yaitu 3.33.33.1. Untuk addressnya 33.33.33.1. Lalu lanjut ke ns lookup www.jarcom.com. Cek untuk servernya yaitu 33.33.33.1. lalu addressnya juga sama 33.33.33.1. Now authoritative transfer name jarcom.com. Untuk addressnya 43.43.43.1 aliasis jarcom.com. Lalu pada PC1 buka web browser. Kita klik PC1, web browser. Bentar. Oke, kita ketikkan http://jarcom.com. Cek. Oke, muncul seperti ini. Selamat datang di official web jarcom.com. Web ini adalah percobaan saja. Berikut adalah link terkait Cisco, Asma Pack, Outback, Image Pack, Image. Lalu langkah berikutnya yaitu pada PC1 jalankan perintah lookup. PC1 kita jalankan perintah lookup lagi. ns lookup ftp.jarcom.com. Cek untuk servernya yaitu 33.33.33.1 dan addressnya sama 33.33.33.1. Lalu ini langkah selanjutnya yaitu buat koneksi ke FTP server dari PC1. Download dengan perintah ftp.jarcom.com. Oke, kita buat koneksi ke FTP server. ftp.jarcom.com. Saya untuk connect ftp.jarcom.com. Sudah selesai. Sekian praktikum web server dan DNS server dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.